Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Semoga hidup kita berkah, murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Adam, 38 tahun baru saja menjadi korban begal. Sepeda motornya dirampas dua pria anggota geng motor Nero. Dia ambruk di parit pinggir jalan dalam keadaan memar-memar karena dihajar para pembegal, sehingga tidak mampu berjalan dengan baik. Adam akhirnya ditolong oleh Rido, anak laki-laki 12 tahun yang kebetulan lewat dengan sepeda bututnya. Waduh, kenapa om ini? Apa kena tabrak lari? Saya barusan dibegal, motor saya dirampas mereka. Om, gak bisa jalan ya? Ayo saya antar ke puskesmas. Tidak jauh kok dari sini. Lalu Rido mencegat seorang pengendara motor yang dikenalnya. Hei Rido, ngapain kamu cegat aku? Siapa bapak ini? Bapakmu? Iya Bang Rudi, tolong anterin ke puskesmas depan ya. Rido memapah Adam dengan susah payah ke boncengan motor Rudi. Akhirnya Adam dirawat beberapa jam di puskesmas tersebut. Rido pun setia menemani. Rido, terima kasih ya, kamu sudah menolong dan menemani saya di sini. Di mana rumah kamu? Saya di Panti Ananda Om. Apa Om sudah boleh pulang? Biar saya antar. Iya Rido, ini saya sedang pesan taksi online, nanti kamu ikut antar saya ya. Terdengar klakson mobil di depan puskesmas. Rido dan driver taksol membantu Adam masuk mobil. Setengah jam sampailah di rumah Adam yang cukup besar dan sangat layak huni. Kembali Rido berdua dengan driver taksol membantu Adam menuju sofa ruang tamu. Aduh mas, kamu ini kenapa? Seorang wanita belia datang dan menangis melihat suaminya dalam keadaan seperti ini. Rido bertanya-tanya dalam hati, siapa si Emba yang sangat cantik ini, adiknya atau istrinya? Iya Santi, tadi mas dibegal, motor dirampas dan aku dianiaya. Untung ada Rido yang membawaku berobat dan mengantarkan mas pulang. Oh terima kasih ya Rido. San, siapkan makan ya. Rido jangan pulang dulu ya, nyantai aja dulu di sini. Rido pun hanya mengangguk saja. Sambil makan mereka berbincang. Rido, kamu sekolah di mana? Saya kelas 1 di SMP 10 Om. Siapa yang biayain sekolah kamu? Donatur Om, kata Ibu Fatia. Begini, mau kan kamu tinggal di sini, biar saya yang tanggung biaya sekolahmu dan lain-lainnya. Harus mau ya, saya kan tidak punya anak. Rido kaget lalu merenung dan berpikir, Om Adam ini kan orang yang lumayan kaya, beliau dan istrinya sepertinya orang yang baik. Tapi bagaimana dengan Ibu Fatia, Ibu Panti kami Om? Ah gampang itu mah. Nanti si dan Santi istriku akan resmi mengadopsi kamu menjadi anak kami. Rido langsung menangis dan bersimpuh di hadapan Adam. Terima kasih Om, Om sudah baik dan menyayangi Rido. Mulai hari ini Rido harus panggil saya ayah, oke? Baik ayah. Dan juga mama kepada istriku yang cantik ini, haha, besok lusa kita urus segalanya. 1 bulan kemudian Rido sudah resmi menjadi anak angkat Adam dan Santi. Rido sudah langsung mengikuti irama hidup keluarga ini. Rido belajar dengan sangat rajin dan tekun. Sehabis pulang sekolah langsung membantu menjaga toko kelontong dan sembako yang cukup besar di kota ini. Adam dan Santi sangat menyayangi Rido yang rajin dan jujur. Rido bertekad mengabdi kepada keluarga barunya yang sangat baik ini. Selain itu Rido juga aktif berlatih olahraga bela diri taekwondo, sehingga badannya menjadi bugar dan pertumbuhannya pun berjalan pesat. Sehingga di umurnya yang ke-15, di kelas 3 SMP tinggi badannya 173 cm, beratnya 58 kg. Jauh melampaui ayahnya yang cuma 162 cm dan 65 kg. Usaha Adam pun semakin maju dan berkembang berkat bantuan Rido yang all out mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kesejahteraan keluarganya. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa sudah 10 tahun Rido menjadi putra kesayangan Adam dan Santi. Kini usia Rido sudah 22 tahun dan baru saja diwisuda S1 Manajemen Bisnis.
Adam dan Santi sangat bangga dengan prestasi yang diraih putra kesayangannya ini. Ridho tidak buru-buru mencari pekerjaan seperti layaknya orang kebanyakan, tapi terus membantu mengembangkan bisnis orang tuanya. Bahkan sekarang selain toko kelontong dan sembako, keluarga Adam sudah memiliki 2 toko Indomaret. Keluarga Adam sudah bisa disebut sebagai keluarga kelas orang kaya. Ridho sudah betul-betul menjadi seorang pria dewasa, bahkan secara fisik matang, dengan tinggi badan 178 cm dan berat 62 kg, perawakannya tegap dan six-pack. Ridho seorang pemuda betul-betul ganteng dan maco. Akan tetapi tiba-tiba terjadi kemalangan di keluarga ini. Adam dilanda beberapa penyakit, yaitu darah tinggi dan diabetes, sehingga sangat menghambat aktivitas bisnisnya karena sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Santi dan Ridho merasa terpukul dengan sakitnya orang yang mereka sayangi ini. Ridho sekarang full konsentrasi ke bisnis ayahnya ini. Sama sekali tidak berniat untuk bekerja di instansi atau kerja kantoran. Ia bertekad akan menjadi pebisnis murni. Sikapnya didukung sepenuhnya oleh sang ayah Adam. Adam sudah 2 tahun dilanda penyakitnya dan tidak ada tanda-tanda membaik, tapi malah sebaliknya. Semakin sering Adam masuk rumah sakit, sampai suatu hari Ridho mendatangi dokter ahli yang menangani Adam, yaitu Dr. Sumitro. "Bagaimana sebetulnya kondisi ayah saya ini, Dok? Kok tidak kunjung sembuh juga?" Sejujurnya Pak Adam ini sakitnya lebih di psikis daripada fisik. Beliau sangat kesulitan mengendalikan pikirannya, obsesinya, stresnya akhirnya berdampak ke organ-organ dalam yang vital. Sekarang jantung beliau semakin melemah. Jelas berpengaruh ke tekanan darah maupun kadar darah. Coba berikan ayahnya ketenangan jiwanya dengan sering mengajak berwisata dan hiburan saja, ajak bersenang-senang, dan juga ajak lebih dalam beribadah agar bisa lebih pasrah dan ikhlas menghadapi hidup ini. "Baiklah dokter, terima kasih banyak, saya pamit, selamat malam." Suatu malam, Adam baru saja tidur setelah minum obat. Santi duduk di ruang tengah sendirian merenung dan terlihat begitu nelangsa. Ridho baru saja pulang membawa beberapa makanan dan cemilan kesukaan Mama Santi, wanita 30 teh yang tidak pernah berkurang kecantikannya itu. "Assalamualaikum Mah, belum tidur?" Santi tidak menjawab, tapi langsung menangis dan memeluk Ridho semakin erat. "Ada apa Mam? Kok sedih sekali? Kan ayah lagi tidur dengan tenang. Ayahmu itu seperti gak ada semangat untuk sembuh. Malah bicara tentang kamu. Maksudnya gimana Mam?" Ia bilang kamu masih muda, kalau aku pergi, jangan cari suami jauh-jauh, aku tidak rela," katanya. "Apa kata ayah Mam?" "Katanya menikah lah dengan Ridho." "Hah? Iya, ayah bilang, Ridho itu bukan anak kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, hanya dia yang aku percaya bisa membahagiakanmu." Ridho pun bengong, speechless, tidak tahu harus bicara apa. Tiba-tiba Santi melingkarkan tangannya di leher Ridho dan mencium bibir Ridho sangat mesra dan lembut. Ridho yang awalnya kaget lama-lama membalas tidak kalah bergairah. Ciuman itu berlangsung sangat lama dan penuh gairah, seakan mereka menyimpan cinta yang begitu dalam, sehingga saat waktunya tiba mereka melampiaskan kerinduan itu. Akhirnya mereka melepaskan ciuman itu tapi tidak melepaskan pelukan mereka. Santi berbisik di telinga Ridho, "Ridho, ayah itu sudah 3 tahun ini tidak bisa memberikan aku nafkah itu." "Oh begitu, pantas Mama sangat kehausan ya." Santi tidak menjawab, tapi mencubit perut Ridho. "Awas ya kamu, Mam, aku jadi bingung deng sakitnya ayah ini. Tadi aku ngobrol banyak dengan Dokter Sumitro. Kata dokter ayah selalu stres." "Sebetulnya apa yang buat ayah selalu stres?" "Begini ceritanya, Mas Adam menikah dengan aku ini karena turun ranjang. Kakakku, almarhumah Teh Saidah, meninggal saat sedang hamil. Saat itu perjalanan dari kampung menuju ke sini mobil mereka masuk jurang karena cuaca buruk dan Mas Adam memaksakan jalan terus, padahal tetehku sudah meminta besok aja pulangnya. Penyesalan itu yang terus menghantui jiwanya, ditambah lagi aku yang tidak kunjung punya anak." Tiba-tiba terdengar benda jatuh di kamar Adam. Santi dan Ridho bergegas masuk.
Rupanya Adam berusaha mengambil gelas karena haus, tapi malah menyenggolnya sehingga membuat gelasnya pecah jatuh ke lantai. Rido segera memunguti pecahan gelas dengan memakai kain sedangkan Santi langsung mengambil air mineral dan memakai sedotan lalu meminumkannya kepada Adam. 3 hari kemudian Adam kembali dibawa ke RS karena ngedrop terus. Adam masuk ICU dan diobservasi menyeluruh. Akan tetapi takdir tidak bisa dihindari. Keesokan harinya Adam dinyatakan meninggal dunia. Jenazah disemayamkan beberapa jam di rumah. Sorenya Adam dimakamkan. Setelah kematian Adam, Santi tetirah ke kampung halaman ke rumah orang tuanya di Cianjur. Kedua orang tua Santi masih sehat meskipun sudah cukup sepuh. Abahnya Sudarman 70 teh, pensiunan TNI dan emaknya Syarifah 65 teh, keduanya masih sehat walafiat. Perusahaan milik Adam dan Santi sementara dipercayakan kepada Rido. Rido pun melaksanakan amanat ini dengan sepenuh tanggung jawab, sehingga perusahaan berjalan lancar dan tetap stabil. Komunikasi Rido dengan Santi sangat harmonis meskipun jaraknya jauh. Suatu malam Santi istirahat di kamarnya setelah makan malam dan sholat Isya langsung masuk dan berbaring di kasur empuknya. Terdengar ponselnya bunyi tanda panggilan masuk dari Rido. "Assalamualaikum Aa." Teteh Santi belum mau tidur kan? "Ini baru aja rebahan di kasur, abis bosen gak ada teman buat curhat." "Ya udah sekarang curhat aja sama aku hehe." "Aa aku kangen." "Kalau kangen kenapa atuh ninggalin Aa? Ngapain pulang kampung? Jangan-jangan mau nemuin seseorang? Bikin aku galau tahu." "Sabar dulu ya Aa, aku tidak akan berpaling. Cintaku hanya untukmu. Untuk sementara kita cooling down dulu, setelah 3 bulan kita nikah di sini ya." Abah dan Emma sudah setuju. "Oh syukur atuh, aku tenang jadinya. Salam hormatku ya buat Abah dan Emma. Nanti aku ke situ 2,5 bulan lagi." "Iya aku tunggu ya, awas jangan centil ya, jangan macem-macem." "Siap teteh cantik." Di toko kelontong dan sembako Rido sudah punya orang yang bisa dipercaya. Mereka suami istri Yuda dan Emi, dulunya adik-adik asuh Rido sesama anak panti. Setelah menyiapkan berkas surat untuk pernikahan dengan lengkap, Rido pun berangkat menuju Cianjur disopiri oleh Yuda. Rido sudah berpakaian lengkap plus kopiah hitam langsung menuju masjid kecamatan. Begitupun Santi sudah menunggu di masjid tersebut didampingi abah, emak dan beberapa kerabat dekat. Akhirnya sampailah pada acara ijab kabul. Terima saya nikah dan kawinnya Santi Aryani binti Sudarman dengan mas kawin uang sebesar 100 juta dibayar tunai. Langsung disambut 2 saksi. Syah. Alhamdulillahirabbil alamin. Santi mencium tangan Rido, Rido pun mengecup kening Santi. Keduanya langsung sungkem kepada Abah dan Emma. Sudarman dan Syarifah suka kepada Rido yang ganteng dan sangat santun. "Nak Rido nitip anak Abah ya, jangan disakiti. Kalau misalnya sudah tidak suka, serahkan kembali ke Abah dengan baik-baik." "Mangga Abah, Emma insya Allah saya akan menjaga dan menyayangi Santi sampai ajal memisahkan." Mereka kembali ke rumah Abah dan makan bersama semua kerabat dekat Abah dan Emma. Sore harinya Rido dan Santi izin menginap 2 hari di Villa Mawar Bodas yang Santi sewa kepada Ibu Haji Darwis tetangganya. Sampailah mereka di villa yang tidak terlalu besar tetapi cukup asri dan nyaman. "Wow pintar juga teteh memilih tempat untuk kita bermalam pertama." "Iya dong, biar gak ada yang mengganggu kita berproduksi haha." "Maksudnya produksi dede bayi ya?" Mereka langsung masuk ke dalam villa dan duduk-duduk di sofa panjang. Di meja sofa sudah tersedia berbagai makanan dan minuman. Rido mengambil minuman kaleng dan duduk kembali. Santi menghampiri dan langsung duduk di pangkuan Rido, merangkul leher Rido, mereka pun berciuman dengan sangat bergairah. Santi langsung mengendalikan permainan dengan posisi sebagai penunggang kuda balap. Tarian Santi sangat dinamis dan variatif. Bergerak terus tiada henti dengan full power sambil menyanyi-nyanyi entah lagu apa. Tarian Santi terhenti dan ambruk di dada Rido dengan senyuman puas. Rido dari bawah terus bergerak konsisten, Santi pun aktif merespon. 15 menit kemudian Santi menjerit lirih lalu terkulai lagi.
Rido perlahan-lahan bangun berjalan menuju kamar, membaringkan istrinya di kasur king size. Kini Rido yang menjadi pemimpin proyek, perlahan tapi pasti terus bergerak dengan tarian yang dinamis menghentak menghujam. Mereka akhirnya berhasil mencapai puncak Bromo secara bersamaan mereka menyatu dan bergetar. Terjadilah banjir lahar panas muncrat mengalir sampai jauh. Luar biasa. Sumpah aku nggak pernah merasakan yang seperti ini, nikmat sampai berkali-kali. Makasih ya Santi makin cinta sama Emang dulu gimana gitu? Ya dulu mah sekedar melaksanakan kewajiban aja. Gak ngerasain surga dunia seperti dengan Kalau dia udahan ya udah selesai. Uluh kasihan ya, teteh merana bertahun-tahun hehe. Kita mandi dulu, terus salat asyar, bentar lagi maghrib. Nanti abis sholat isya dan makan malam baru kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Begitulah selama 2 hari 2 malam, mereka giat terus bertarung gulat. Mereka 5 hari di Cianjur, besoknya kembali ke Bandung. Mereka tidak kembali ke rumah lama, tapi sementara di apartemen. Rumah lama sudah dikontrakan. Besoknya mereka ke toko kelontong dan sembako disambut Yuda dan Emi, lalu masuk ke ruang kerja Rido. Emi membawa kopi dan teh hangat untuk Santi. Makasih ya Emi, gimana yuk toko aman tidak ada masalah. Toko si aman, yang belanja juga cukup ramai. Beberapa hari yang lalu ada Pak Fauzan yang punya gudang besar di Pasar Baru, tanya-tanyain teh Santi. Gak ngerti sih, kata Yuda. Rido cukup kaget, Santi menunduk dan gelisah. Rido memberi Yuda kode supaya keluar. Lalu, mau apa Fauzan nanyain teteh. Dia itu sudah lama ngejar-ngejar aku, katanya suka sama aku. Lo kan udah tahu teteh istrinya ayah Adam. Terutama sesudah tahu ayah sakit parah, jadi semakin gencar ngejar-ngejarnya. Dia itu jahat kurang ajar. Tapi hati-hati kabarnya dia itu ketua geng motor, banyak pasukannya. Oh gitu rupanya, ya kita harus hati-hati mulai sekarang. Iya aku jadi semakin takut. Mungkin dia belum tahu kita sudah menikah. Rido lalu mengirim chat kepada Kang Rahmat, teman senior di taekwondo. Kang lagi di mana? Bisa ketemu. Tidak lama ponsel Rido bunyi, langsung Rido mengangkatnya. Assalamualaikum Kang. Aku lagi di Bogor, nanti sore pulang. Gimana, ada yang urgen? Iya Kang, ada orang gang motor yang mengganggu istri sih. Hah istri, kapan kamu nikah Minggu lalu Kang di Cianjur. Besok ceritanya. Iya selamat ya. Hubungi juga si Baron, bilangin disuruh aku gitu, entar aku kirim dia. Oke Kang, sampai besok ya. Oh iya Kang saya sementara tinggal di apartemen biru, rumah lama di kontrakan. Sewaktu pulang dari toko, Rido tahu ada beberapa mata yang mengawasi, tapi tidak memberi tahu Santi. Rido langsung melajukan mobilnya ke apartemen. Melalui spion Rido melihat ada 2 motor yang membuntuti sampai ke gerbang apartemen. Sesampainya di apartemen Santi langsung mandi bergantian dengan Rido. Mereka makan malam pesan GoFood, tidak lama ponsel Rido bunyi. Halo Bang Rido, ini Baron, sudah di gerbang apartemen. Oke masuk aja Ron, aku tunggu di lobi ya. Mereka pun ngobrol di kursi samping apartemen. Tadi aku di kal Bang Rahmat, katanya ada yang ganggu istri Bang Rido. Aku mau siapkan tim khusus Bang. Nanti dulu Ron, aku tunggu Kang Rahmat dulu. Bang Rahmat pulangnya jam 11-an katanya. Ya, besok aja kita bicaranya bertiga di mana gitu. Okelah aku siap pokoknya. Iya makasih ya Ron. Rido kembali naik ke kamarnya. Santi sedang memanaskan masakan yang tadi dibeli, lalu mereka makan bersama di meja makan. Sehabis makan, teh itu si Fauzan sejak kapan ngejar-ngejar teteh. Sewaktu Mas Adam masih sehat juga begitu, tapi si ayah tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu. Gak ngerti, karena tahu ayah Adam sudah meninggal jadi tambah gencar. Gimana kalau aku mah di Cianjur aja atuh biar aman. Hehe gak usah. Aku sedang menyusun strategi kalau dia anggota geng, kan aku juga punya gang taekwondo. Kita bertahan aja, jangan menyerang duluan.
Besok aku mau rapat tentang hal ini. Jangan takut, insya Allah kita dilindungi Allah. Mendingan kita itu lagi yuk. Ayo, siapa takut hehe. Sehabis salat Isya berjamaah kembali mereka ke arena pertarungan. Kali ini Ridho yang lebih aktif karena tadi Santi terpengaruhi isu Fauzan, jadi agak lesu. Ridho terus-menerus bergoyang ngebor dikombinasikan dengan maju mundur cantik. 12 menit kemudian Santi mulai meningkat performanya semakin motah dan Ridho jeda sebentar, yuk kita naik gunung sekali lagi. Santi terus mengimbangi dari, Ridho pun menghentak-hentak dengan tarian maju mundur. Akhirnya Santi menjerit lagi bernyanyi sendu sepenuh hati. Akhirnya keduanya terkulai tak berdaya tertidur bersama pulas sampai subuh menjelang. Keesokan harinya, Rahmat dan Baron menunggu Ridho di kafe Kopo jam 10. Ridho sebelum berangkat pesan anti-anti jangan keluar, jangan buka pintu kepada siapapun. Tepat jam 10 di kafe, Ridho lalu menceritakan dari A sampai Z kepada kedua temannya. Benar itu yang namanya Fauzan gembongnya geng motor Nero, orangnya nekat dan langganan polisi juga. Tapi tidak perlu khawatir, tadi pagi aku sudah hubungi sepupuku, Inspektur Rizal, kata dia justru Polres Bandung sedang menunggu dia melakukan tindakan kriminal biar kuat alasan untuk menjerat dia. Karena dia punya omnya orang berpengaruh di Polda Jabar. Tiba-tiba Ridho merasa was-was teringat istrinya, lalu ia telepon, tapi beberapa kali tidak diangkat. Kenapa Bang Ridho? Ada apa? Istriku ditelepon gak ngangkat-ngangkat. Kemarin memang ada yang ngikutin sampai gerbang apartemen. Waduh, pintar mereka. Ayo cepat, kata Rahmat. Ron, kondisikan tim kamu. Oke siap Bang. Baron langsung berlari menaiki motor trailnya. Rahmat dan Ridho pergi berdua dengan mobil Ridho. Sinyal GPS HP istrimu set disetting belum? Sudah Kang, ini kelihatan menuju Bandung Utara. Sini aku pegang HP-nya, kamu konsentrasi nyetir, jangan telpon dia dulu. Ridho terus melaju kencang ke arah Ciumbuleuit. Rahmat pun menginformasikannya kepada Baron Ces. Sehingga mobil Ridho menuju lokasi yang sama, yaitu lokasi Santi diculik Fauzan. Begitupun peralatan polisi yang menghacking HP Fauzan. Syukurnya Santi cerdas, menyelipkan HP-nya di balik CD-nya. Ternyata Santi dibawa ke dalam sebuah rumah tua yang menyerupai gudang di pinggir hutan lindung. Pelan-pelan kita jalan aja. Ini aku bawa 2 nuncaku, kamu mau pegang? Aku bawa air softgun Kang. Wah bagus, ayo kita sergap, kamu susuri benteng gedung, aku mau naik ke pohon itu. Baron Ces juga set di samping gerbang. Tiba-tiba 2 orang menghadang Ridho, secepat kilat Ridho dengan tendangan lingkarnya menghajar dagu dan rahang mereka sehingga mereka langsung pingsan. Tim Baron pun yang berjumlah 12 orang bergerak gesit laksana pasukan ninja melumpuhkan antek-antek Fauzan, sehingga para penjaga bagian luar yang 20 orang semuanya set pingsan. Rahmat merayap di atas rooftop, perlahan merayap menuju kamar tempat Santi disekap. Akhirnya Ridho menemukan lokasi yang tepat sesuai sinyal GPS. Ridho langsung mendobrak pintu yang dikunci itu sampai jebol berlubang, namun gerakannya dihentikan oleh 2 pucuk tombak yang mengarah ke leher dan perut Ridho. Nampak Santi yang diikat di atas sebuah kursi besi dan mulut dilakban. Di samping Santi berdiri dengan senyum sinis sang gembong Fauzan. 2 pengawal Fauzan berusaha menusuk Ridho, tapi buk. Nuncaku Rahmat menghajar kepala-kepala dan kaki-kaki 2 orang itu. Mereka langsung tersungkur dengan luka di kepala dan kedua kaki memar-memar berat. Ridho sudah berhadap-hadapan dengan Fauzan. Hei bajingan, cepat lepaskan istriku. Istri, hahaha dasar biadab lu. Ibu lu sendiri diembat, dia itu calon istri gua tahu. Dan sudah diserahkan ke gua oleh si Adam, ngerti lu? Jangan berani-berani lo rebut wanita gua. Pergi lu keluar cepat. Hampir saja Ridho mengeluarkan pistol airsoft gunnya, tapi tiba-tiba. Jangan bergerak, kami polisi. Turunkan senjata kalian, merapat ke dinding sebelah kiri. 15 orang polisi bersenjata langsung mengepung tempat itu, semua yang terlibat langsung digiring menuju mobil operasional di luar.
Fauzan dan 4 anak buahnya langsung diborgol dan dinaikkan ke mobil bak terbuka langsung meluncur menuju kantor Polresta Bandung. Sedangkan Santi, Ridho, Rahmat, Baron DKK dibawa dengan mobil yang berbeda. Akhirnya Fauzan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena kasus yang berlapis, yaitu penodongan penganiayaan, begal, kekerasan, perkosaan bahkan 1 kasus pembunuhan. 6 bulan kemudian Ridho dan Santi mendapatkan anugerah Tuhan yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, khususnya oleh Santi. Pagi itu sehabis salat subuh Santi mencelupkan 3 buah tespek, dan setelah 15 menit diperiksa, hasilnya sangat menggembirakan yaitu garis 2 alias positif hamil. Santi langsung sujud syukur dan menangis terseduh-seduh. Lalu ia memfoto dan mengirimkannya lewat WA kepada Ridho yang sedang berada toko. Kontan Ridho pun histeris. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi kami kepercayaan memiliki anak, membuat Yuda, Emi, dan semua karyawan merasa turut berbahagia. Selamat ya Kak Ridho, semoga bayi dan ibunya selalu sehat dan bahagia. Amin ya RA. Kini hidup Ridho dan Santi merasa tenang dan tentram penuh kedamaian. Ridho dan Santi pun selalu berbagi rezeki dengan rutin memberi sedekah kepada kaum duafa, menyumbangkan uang dan makanan ke panti asuhan, panti jompo dan fakir miskin lainnya. Sehingga usahanya terus maju dan semakin besar. Pada suatu malam sehabis main kuda-kudaan Santi bercerita. Kan waktu itu A bertanya, kenapa ayah Adam selalu stres? Mungkin karena dirundung penyesalan. Kenapa dia tidak sabar dan memaksakan pulang dikala cuaca sedang sangat buruk? Terus ada 2 rahasia lagi. Hah, rahasia lagi? Apa? Kan dulu aku dan ayah Adam pernah konsultasi dan terapi kehamilan ke Dokter Ashar. Dokter meminta kami untuk bersabar dan terus berdoa. Tapi waktu ayah Adam pergi duluan ke parkiran, Dokter Ashar berbisik kepadaku bahwa Pak Adam itu sangat lemah spermanya alias mandul. Oh begitu. Terus, nah, tapi istri pertamanya yaitu kakak aku, Teteh Saidah kan hamil. Kata paman aku, Mang Ojak, Teteh itu hamil oleh pacarnya, bukan hamil oleh ayah Adam. Dan yang terakhir, si ayah stres karena itunya gak bisa bangun. Ya sudah, semuanya itu kita jadikan pelajaran. Semoga almarhum ayah Adam diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Semoga kita juga selalu dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, agar hidup kita selalu barokah dan penuh nikmat. Amin Pak Ustadz hehe. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subrek agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.